Oke, balik lagi di video kali ini. Sekarang kita mau bahas soal modifikasi yang aman tilang dari polisi. Seperti apa setelah yang satu ini? Jadi pada video kali ini tuh udah masuk sharing santai yang ke berapa? Yang ketiga atau keempat gitu setelah kemarin yang ngebahas soal dana baby look 1 juta, terus baby look sama T-look apa bedanya, terus yang terakhir kemarin 5 benda yang harus dibeli oleh pemula. Yang sekarang berarti soal modifikasi yang aman tilang dari polisi seperti apa. Oke, jadi pada dasarnya modifikasi itu semodif-modif gimana pun, kalau misalnya polisinya yang agak rumit-rumit gitu, yang agak ribet gitu loh, sampai ke pentil pun dipermasalahin karena nggak ada, ya itu pas aja, bye-bye. Ini video nggak ada gunanya sih sebenarnya. Tapi di video kali ini tuh cuma ya sebatas pendapat gua aja seperti apa. Kalau nggak, sepengalaman gua kayak gimana kalau modifikasi yang aman dari polisi itu, terus yang selalu kena polisi itu kayak gimana. Oke, jadi pada dasarnya kan gue pernah, ya kita santai-santai aja di sini, nggak ada poin-poin yang kayak biasanya, misalnya nomor 1 ini, nomor 2 ini. Ya pada video kali ini gue cuma curhat atau sharing santai aja sesuai di segmen kita kali ini. Jadi kalau modifikasi tuh gini loh, gue tuh pernah ya pakai motor yang contohnya kayak motor Satria FU yang ini, bisa lihat foto yang di sini. Gue pakai motor begituan dan akhirnya apa yang terjadi, gue ngelewat di persimpangan lampu merah kayak gitu, di lampu merah perempatan yang ada pos polisi. Gua kan itu knalpotnya berisik atau knalpot pakai yang racing. Alhasil gua dikejar sama polisi sore-sore karena nggak pakai helm juga. Terus pas kena gua ditanya, kenapa nggak pakai helm? Nah itu lupa pak gitu. Terus akhirnya gua ditanya sama polisi tersebut, ini motor kok gini, STNK-nya warnanya apa? Kan itu berhubung emang posisinya motor warna merah, jadi aman-aman aja, soalnya di STNK-nya tuh kan warna merah juga. Jadi gua ngomong ke polisinya, pak ini apa salahnya gitu, soalnya motor ini emang bawaan dari dealernya udah warna merah, terus kenapa gitu. Yang maksudnya yang soal ngebahas itunya ya, soal ngebahas bodinya. Kan kalau untuk kesalahan gua yang paling pertama itu dari helm, karena dikejar ya mungkin dari motor kelihatan kayak motor apa ya, kalau kalian sering lihat motor-motor drag itu kan FU itu identiknya sama kayak motor-motor drag gitu, soalnya yang kecil begitu, yang motor apa ya sebutannya lupa lagi ya, intinya motor-motor yang tinggal rangkanya doang. Kan FU kan kecil, jadi polisi liatnya ini motor drag, motor balap gitu. Nah setelah gue ditanya body, pak ini SNK-nya ini, tapi kan ini katanya ini pelaknya pakai yang kecil kan, dari dealernya nggak ada, terus di dealernya nggak ada yang kayak gini pelaknya, terus apalagi ya kesalahannya, terus plat belakang pakai yang kotak Thailand kayak gitu. Intinya ya gimana ya, kalau kalian mau kepo soal motornya yang gue sebutin barusan, bisa cek video aja di sini, klik aja Satria FU, gue pernah bikin reviewnya. Motornya tuh persis kayak gitu, tapi bukan itu motornya tuh masih merah juga, tapi gue belum pernah review motor yang gue pernah ditilang itu by the way motor punya teman gue ya. Jadi pas ditilang gue yang sidang, gue yang bayar tilangannya berapa tuh, gocap atau 70.000 gitu. Nah hasil setelah polisi ngejelasin kenapa gue ditilang, karena pertama motor gue kayak motor trondol yang kayak bodinya dicopotin gitu, kayak motor-motor yang dipakai balap. Terus yang kedua karena gue ugal-ugalan terus geber-geber gitu, karena apa ya, intinya gue tuh di lampu merah tuh buru-buru, terus pas udah lampu merahnya udah hijau gue langsung tancap gas gitu, sampai akhirnya menarik perhatian polisi. Gue dikejar ya, kalau misalnya gue niat buat kabur atau buat tancap gas balik ya bisa sih, itu bisa lolos bahkan, tapi gue lebih memilih untuk berhenti aja, takut ya safety riding aja. Jadi kita harus berhenti lah, polisi nyuruh berhenti ya berhenti aja lah intinya. Nah jadi pada kasus yang pertama itu intinya kalau kesalahannya ya modifnya itu nggak aman dari polisi, karena satu, plat nomor belakangnya kan itu pakai putih, tapi meskipun plat nomornya ori, SNK-nya pun ada, tapi gua tetap ditilang. Tapi kalau soal pasal lupa lagi, kayaknya enggak deh, soalnya pasal itu cuma dapat dari satu itu doang, yang helm doang sama SIM. Kan gue tuh nggak punya SIM motor ya, cuma punya SIM A atau SIM mobil. Intinya kalau misalnya modif itu pasti diberhentiin kalau setelannya motornya kayak gitu, yang setelan motor trondol terus
dari dari plat nomor itu pakai yang putih, kalau nggak yang kotak gitu, cuma dipasang yang belakang doang, itu yang menyalahi aturan. Nah itu kan di kisah gue pertama. Yang kedua tuh gue pernah pakai motor gue sendiri yang Vario ini, bisa dilihat Varionya. Tapi itu dulu pas pakai peleknya, pakai velg yang masih original 14 baby look atau ala-ala baby look itu. Kalau mau lihat reviewnya bisa cek video ini. Ini video pertama gue. Setelannya tuh kayak motor gitu, cuma velgnya pakai pakai yang original pakai Vario LED. Terus pas gue diberhentiin, ini berhubungan gue berdua kan sama teman gue yang punya SIM. Jadi gue pas diberhentiin pakai helm semua tuh di arah puncak pasti Cianjur juga sih. Jadi pasti kan gue app Cianjur plat motor, jadi ya gitulah, kalau sekota polisinya pasti agak baik lah intinya. Gue pas diberhentiin, dicek sama dia, itu warnanya kan pada nggak sesuai tuh, warna biru, sedangkan di SNK gue tuh warna putih, kalau nggak salah putih abu gitu. Nah gue pas diberhentiin, dicek semuanya ada, SNK hidup, pajaknya jalan, terus plat nomor dua-duanya dipasang warna hitam depan belakang. Itu belum pakai plat Thailand ya, yang kalau di video reviewnya itu udah pakai plat Thailand. Tapi untuk yang video atau untuk yang pas gue ditilang itu, depan pakai yang hitam, terus belakang juga pakai yang hitam yang original, pokoknya yang bawaan dari Samsat. Nah pas gue diberhentiin, dicek tuh, otomatis dicek, minta surat-suratnya, katanya minta SNK, SIM, sebagainya itu pada ada semua. Dan akhirnya dia nanya, ini kenapa kok kok si body itu kenapa warnanya beda sama SNK, terus strippingnya kan pakai klik yang model-model klik kayak gitu. Pokoknya kalau tampilan motornya full semua sama kayak motor yang gua di review. Cek aja, nanti ada link di sini, kalau nggak tadi klik di sini. Gua setelan motornya persis kayak gitu, tapi velg pakai ori, terus knalpotnya bobokannya, tapi bobokan adem gitu, nggak di gini-gini pun kayaknya suaranya cuma ngegeber-geber dikit gitu loh, intinya nggak berisik gitu. Nah pas setelah dicek, ditanyain tuh si body, kenapa ini bekas kontes pak, tapi ini lengkap semua kok, bisa dicek itu STNK-nya disamain dengan nomor rangka. Nah otomatis dia intinya gue di situ diperbolehin jalan lagi lah intinya. Nanti kalau misalnya motor yang kayak gini mah gue usah dibawa keluar katanya, kalau mau buat kontes doang. Oh ya pak, siap. Nah intinya kan gimana ya, kalian bisa nyimpulin sendiri lah intinya kayak gimana. Jadi di kasus yang pertama gue pakai plat nomornya gara-gara plat nomor, mungkin terus gara-gara velg. Terus kalau untuk balik lagi ke topik pertama, modifikasi yang aman untuk untuk polisi ya mungkin kalau menurut perspektif gue sendiri sih, motor-motor yang catnya tuh nggak diganti, misalnya cat masih original, cuma pakai part-part yang nggak mencolok, knalpotnya nggak racing, intinya knalpot nggak berisik, safety riding, dan velg pun masih standar yang besar, nggak pakai yang cacing-cacing begitu. Mungkin cuma itu aja sih poin-poinnya kalau menurut gue sendiri. Kalau yang aman itu cuma 3 poin kalau kata gue sendiri ya, soalnya gue tuh pernah kalah. Ini kan tadi gue ceritain sesuai pengalaman aja, jadi bahkan motor gue sendiri pun yang bodinya udah diganti malah nggak ditilang sama polisi. Tapi entah sih kalau dibawa keluar kota kayak ke Bandung gitu misalnya, kan itu plat gue tuh plat Cianjur. Ya intinya kalau menurut kata gue, nomor 1 itu dari bodinya mungkin harus standar sesuai tadi yang di kasus pertama gue dikejar karena bodinya yang terlalu kinclong kayak gimana gitu. Terus yang kedua mungkin dari velg atau dari kaki-kaki, ya jangan yang low rider atau yang ceper gitu. Terus yang ketiga dari knalpot atau exhaust dari knalpot itu masih harus standar, yang minimal kalau racing pun yang ramah lingkungan lah, contohnya kayak Suzuki yang tanpa dibobok ulang. Terus kalau untuk racing motor yang besar-besar, ini gue ngomongin untuk motor-motor yang kayak beat begitulah, gue nggak ngomongin yang kastanya ke atas kayak Ninja 1000 cc gitu, gue nggak terlalu ngerti, soalnya motor sendiri pun masih motor Vario sama Beat ya, mau gimana lagi ya. Jadi mungkin kayak gitu aja maksudnya, semoga kalian paham dan terbantu. Kalau kalian punya opini sendiri bisa komentar di bawah, langsung komen aja. Nanti kalau komentar yang paling banyak like dan paling panjang, paling masuk akal, paling rasional, gue pin di bawah. Ya mungkin cuma kayak gitu aja, sharing santai part 4 dari gue sekarang soal modifikasi yang aman untuk tilang. Ya kalau untuk judul sama isi sih nggak terlalu nyambung ya, ini cuma gimana ya, jadi cuma sharing santai aja lah, judulnya juga sharing santai kan, tahu sendirilah part-part yang sebelumnya gue
ngomongin juga kemana-mana ya, cuma segmen ini gue kali-kali bikin video kayak gini. Ya jadi mungkin cuma kayak gini aja. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah kalau ada yang mau ditanyain. Bila ada saran dan kritikan tulis juga di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Ya intinya kayak gitu aja. Jadi gak usah diambil pusing, gak usah diambil ke hati, jangan baper. Kita cuma sharing santai. Yuk.